Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan lagi membahas tentang persamaan 3 momen. Jadi topik kali ini yang saya ambil itu adalah settlement at support. Jadi penurunan pada peretakan. Kasus ini sering yang merupakan hal yang harus diperhatikan dan kita perlu perhatian khusus ya untuk dalam merancang suatu gedung, jembatan itu wajib dianalisis ya bahwa support itu akan terjadi penurunan sebatas penurunan izin. Maka itu kita angkat. Nah, untuk menghitung penurunan itu, kita bisa menghitung dengan metode persamaan 3 momen. Nah, salah satu objek yang saya ambil, ya, jadi kayaknya mahasiswa juga perlu banyak referensi. Ya, saya ambil dari buku Statically Interminate Structure ya by Chukia Wang. Buku ini nggak sulit untuk didapatkan. Kayaknya tinggal ini ya. Kalau ingin mahasiswa miliki ya pesan di online aja ya. Itu buku-buku ini kalau di pustaka atau toko buku mungkin agak sulit karena ini bukunya udah buku lama. Tinggal pesan online itu banyak sekali. Nah, sesuai dengan topik hari ini, ya kita lihat dulu aturan ya, dari SNI-nya, ya. Jadi di SNI juga mewajibkan bahwa kita dalam merancang suatu struktur bangunan, baik itu jembatan maupun gedung. Jadi yang saya ambil sekarang adalah SNI gedung ya, SNI gedung, yaitu SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik, pasal 9.2.4.3, butir K, halaman 178 dari 303 halaman tentang penurunan izin. Di SNI mengatakan bahwa besarnya penurunan total dan beda penurunan yang diizinkan ditentukan berdasarkan toleransi struktur atas dan bangunan sekitar yang harus ditinjau berdasarkan masing-masing kasus terdiri dengan mengacu pada integritas, stabilitas, dan fungsi dari struktur di atasnya. Jadi penuh izin ini ya tergantung struktur di atas katanya. Struktur beton bisa jadi penuh izinnya diizinkan lebih kecil ya dibandingkan struktur baja ataupun kayu. Jadi kenapa? Karena struktur beton itu lebih mudah rusak akibat penurunan dibandingkan struktur baja dan kayu. Ya karena material beton itu yang tidak kuat terhadap tarik dan sangat kuat terhadap tekan, tapi tidak kuat terhadap tarik. Nah, di sini penurunan izin itu lebih kecil 15 cm atau dan plus B ya per 600 B dalam 1 cm untuk bangunan tinggi dan biasanya dibuktikan struktur atas masih aman. Jadi di SNI ini mengatakan masih diizinkan penurunnya ya mencapai 15 cm. Ya, malah ada plus B per 600 lagi. Ya. Jadi penurunan izin di sini dikatakan penurunannya konteksnya adalah serentak. Ya, penurunannya bersamaan diizinkan 15 cm. Tetapi kalau penurunannya tidak serentak, itu di butir berikutnya ya yang mengatur. Nah, di sini dikatakan bahwa beda penurunan atau differential settlement
Ya, ini N ya, ada salah ketik, differential settlement, yang diperkirakan akan terjadi harus ditentukan secara seksama dan konservatif, serta pengaruhnya terhadap bangunan gedung tinggi di atas harus dicek untuk menjamin bahwa pada penurunan tersebut masih memenuhi kriteria kekuatan kemampuan layan. Nah, itu ditentukan seper 300L ya. Jadi boleh terjadi beda penurunan tapi seper 300L. Ya, katakan ini banyak support di bawah ini pertakan ini support yang digambar sebelah kanan ini pertakan ya. Jadi kalau salah satu support diasumsikan terjadi penurunan, masih diizinkan seperti 300. Misalkan apa itu seperti 300? Misalkan bentangnya 6 meter ya, 6 meter. Kalau 600 per 300 berarti 2 cm ya. Diizinkan tidak melampaui 2 cm. Nah, maka dikatakan kalau tidak melampaui bahwa bangunan ini diperkirakan masih oke ya, masih aman untuk struktur atasnya. Jadi itu yang dimaksud dengan seperti 300L. Nah, ini kita ambil. Kita ambil ini support ini perletakan ya. Jadi ini bisa dianalisa secara 2 dimensi dengan metode persamaan 3 momen.